Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semuanya yang jawab. Yang di luar belum kedengaran juga. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ya Bang Ibu? Saya tahu jawabannya, insyaallah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia semuanya? Bahagia semuanya? Bahagia. Di masjid bahagia semuanya wajib bahagia. Ya, jadi udah dibawa apa namanya? Udah dibikin bahagia sama sekali ya, ketawa-ketawa, peluk-pelukan gitu ya. Udah pulang aja kalau gitu ya, pulang guys. Insyaallah. Jadi udah bahagia semuanya, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kemudian karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Salah satunya Allah masih izinkan untuk kita semuanya bisa berkumpul lagi di masjid-masjid milioner. Ya, itu merupakan salah satu kenikmatan yang mungkin ayah bangga semuanya harus kemudian senantiasa saya itu. Ya, ayah bangga masih bisa datang ke masjid, ayah bangga masih bisa bertemu dengan tetangga kanan kirinya. Ya, itu merupakan salah satu nikmat yang kemudian harus kita kemudian syukuri. Jadi kita mulai hari ini, kita mulai pagi hari ini dengan rasa syukur. Baik ibu yang ada di masjid Cinaneng gitu ya, ada di Cinaneng, baik para santri juga, baik kemudian para ayah bunda kakak semuanya ada di Zoom. Semuanya wajib untuk mengawali hari kita, pagi hari kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu paling minimal gitu. Artinya kita berterima kasih sama Allah. Ya selayaknya kalau misalnya kita dikasih apa namanya? Anak-anak dikasih uang sama orang tuanya. Pasti kan bilang apa? Makasih. Itu kemudian layaknya kita kalau salah kepada Allah. Tapi kalau Allah memberikan kepada nikmat, sudah sepatutnya bagi kita untuk memberikan rasa terima kasih itu. Timbal balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang lebih bagus lagi, paling sempurna lagi rasa syukur itu dengan cara kita sebagai pribadi yang mengaku yang beriman, sebagai pribadi yang mengaku yang besar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku yang musyrik itu, kita harus senantiasa untuk tingkatkan apa kira-kira? Tingkatkan ketakwaan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan sadar kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Karena ayat-ayat semuanya tentu kita sama-sama sadari bahwasanya kita itu dosanya banyak, ya loh. Maksiat terus, maksiat sering. Amal solehnya sedikit. Kalau bahasanya ayah beben itu bukan. Bahasanya beben itu dosa miliaran, amal soleh ini cinta. Ya itu yang kita posisikan diri kita seperti itu gitu. Artinya kita sadari betul gitu bahwasanya kita itu membutuhkan untuk pada akhirnya kita senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya di salah satunya itu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjalankan apa yang diperintahkan
Allah perintahkan untuk kemudian sholat di waktu, kita jalankan. Allah kemudian perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sesama muslim, itu berbuat baik sama tetangga, kita laksanakan. Allah memerintahkan untuk kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita laksanakan. Ini adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang pada akhirnya bertakwa kepada Allah yang kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janjinya itu bukan janji yang receh-recehan. Janji Allah ini janji atau hadiah yang sangat dahsyat atau sangat kemudian banyak sekali kenikmatan di dalamnya. Apa itu? Syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian di dunia kita masih bisa merasakan sedih, di dunia kita masih bisa merasakan kecewa, rasa sakit dan seterusnya. Di surga juga ya. Di surga semuanya bahagia. Di surga semuanya bahagia. Makanya sudah berkata semuanya, bahagia kita rasa sekarang pagi hari ini, itu yang kemudian akan jauh berkali-kali akan kita rasakan lagi ketika kita akhirnya akan masuk surga. Kalau mau masuk surga, saya katakan seperti itu masih ada beberapa enggak katakan gitu. Kalau nggak mau masuk surga, mau masuk mana? Karena katanya ya kalau nggak mau kan karena ini Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya gitu. Kalau kita nggak mau ya udah dari Allah. Ya jadi mau dong ya. Bila mau dan selanjutnya ada tangan. Selain dasar mereka kita telah membanggakan kepada hubungan kita, sebagai kita tetap selalu Allah dari Muhammad. Yang semoga dengan kemudian kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah dan kemudian kita yang senantiasa kemudian kita kenal lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW, kita bisa termasuk dari golongan umatnya yang nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Oke, ada yang lain? Benar semuanya, ibu-ibu yang di Cilaneng, halo. Makanya dengan saya minta izin waktunya, ambil waktunya sebentar aja ya. Ya artinya saya minta ibu-ibu semuanya khususnya di masjidnya, kan banyak banget nih. Sampai nggak kelihatan muka-muka. Ya jadi saya suruh berdiri nih. Nah, ibu semuanya tahu nggak? Bulan ini itu bulan apa? Bulan Noe atau bulan kalau bulan apa? Bulannya bulan awal. Ya atau bisa diperingati sebagai bulan Noe. Kenapa? Karena di bulan inilah kemudian Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, ini adalah waktu yang tepat, ibu-ibu semuanya, benar katakan, untuk kita lebih mencintai lagi Rasulullah, untuk kita lebih kenal lagi sama Rasulullah. Karena di bulan ini, ya momentumnya pas gitu. Ini bulan kelahiran manusia agung Rasulullah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sebagai salah satu bentuk bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah, saya berminta sesuatu baru. Berminta sesuatu. Saya minta untuk kita sama-sama bersolat kepadanya. Dengan salawat Jibril, ya, kita bersama-sama salawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dengan kemudian kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kemudian kita termasuk dari golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari itu Rasulullah. Ibu pengen dapat syafaat dari Rasulullah, mau dapat syafaat dari baginda Rasulullah nggak? Mau ya? Kita semuanya mau, kita semuanya sama-sama pengen. Kita pengen kemudian pada akhirnya nanti ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar nanti, Rasulullah itu kenal kita, Rasulullah tahu kita, dan Rasulullah kemudian mengakui kita sebagai bagian dari umatnya. Kita menginginkan hal itu, maka ibu semuanya ayah bunda kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu usaha kita, salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita bisa tergolong menjadi orang yang seperti itu, yang kemudian dikenal oleh baginda Rasulullah, adalah dengan kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk kita. Bagaimana kita menumbuhkan cinta itu? Dengan senantiasa kita mendoakan bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Maka ibu tujuannya, maka tidak lagi selain kemudian pagi hari ini kita awali dengan rasa syukur. Marilah kita kemudian sadari bahwasanya lagi-lagi kita harus kemudian senantiasa bersama. Karena pada akhirnya yang butuh itu bukan Rasulullah, tapi kita yang butuh akan syafaat dari Rasulullah. Kita yang butuh karena kita sadar betul bahwasanya dosa kita banyak. Dengan dosa yang banyak ini kita nggak mampu untuk kemudian meminta surga Allah. Kita malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Makanya lewat kemudian perantara dari syafaat dari Rasulullah itulah salah satu jalan yang kemudian kita harapkan bersama-sama. Maka saya berkata semuanya, jangan bosan untuk bersoal, jawabkan terus. Nah, saya sudah berkata semuanya yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang Rasulullah. Kita lebih kenal lagi sama Rasulullah, kita lebih dekat lagi sama Rasulullah. Ya, karena ini bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulullah. Ya, dengan kemudian kelahiran manusia yang paling kita cintai, manusia yang kemudian sama-sama kita cintai, manusia yang sama-sama kita rindukan, yaitu beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat
Ini diriwayatkan oleh Aisyah Bunda Aisyah, istri Rasulullah, ya, di mana bahasanya Rasulullah Aisyah itu mengatakan bahwasanya pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasul, para sahabat bertanya kepada Aisyah, sama Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata para sahabat kepada Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian yang menjadi akal Rasul gitu. Ya, yang kemudian senantiasa kita baca kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang kemudian dikatakan sebagai alatnya Rasulullah. Maka dalam beberapa yang lain juga dikatakan salah satu juga kepada bahasanya itu adalah Al-Quran. Ya, karena memang pada dasarnya kesehariannya itu mencerminkan apa yang kemudian menggambarkan bagaimana kemudian isi dari Al-Quran. Ini yang kemudian pada yang mendasari kenapa pada akhirnya Bunda Siti Aisyah itu mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, dari sekian banyak ayat yang ada di Al-Quran, ayat apa? Ada banyak ayat di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini saya benar saya lupa. Ada berapa? Ada beberapa riwayat yang mengatakan, cuma yang paling terkenal itu dari 6.666 ayat, ya 666. Cuma nanti coba saya cari tahu riwayat lainnya. Artinya dari sekian banyak ayat itu yang ada di dalam Al-Quran, jadi Quran surah Al-Fatihah, surah Nas, itu hanya satu ayat di mana di situ dikatakan bahwasanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu diciptakan, Rasulullah itu kemudian diciptakan terus oleh dari umat manusia itu menjadi sulit kita melakukan. Untuk pada akhirnya kita ambil pelajaran darinya, untuk kemudian kita ambil pelajaran darinya. Karena Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Yang kemudian harus mereka tahu gitu. Nah, makanya kemudian kita mulai semangat hidupnya orang-orang kita berpikir hidupnya nggak cuma hidupnya dari berbeda. Maka tidak ikut siapa, manusia terbaik atau manusia biasa-biasa saja. Manusia terbaik. Sama terbaik itu ada di mana? Nah, makanya itu disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah dari apa yang dalam Rasulullah sesuatu hasanah sebagai kemudian contoh dan terbaik dikatakan seperti itu. Nah, maka ada beberapa semuanya jika sampai bulan dan lainnya ya, maka kemudian bulan kelahiran Nabi inilah momentum yang paling tepat untuk kemudian kita lebih mengenal lagi siapa Rasul kita, siapa Nabi kita, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana cara beliau kemudian berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana cara beliau beribadah dan seterusnya. Makanya momentum yang pas. Dan itu nggak bisa kita selesaikan dalam satu tahun ini aja gitu. Ini aja udah jam 15 gitu. Ada beberapa udah acara-acara banyak sayur gitu. Ini saya ngaku aja. Ya, itu mereka ada bahasanya gitu. Kadang kemudian Rasulullah. Tapi dibahasnya dibahas apa? Rasulullah. Apa kan? Gak ada apa-apa terus.
Akhirnya sampai yang murid kan. Maka saya di sini mau akan bahas satu ayat. Bahas berapa ayat? Satu ayat. Ya, satu ayat di Quran surat At-Taubah ayat 128. Surat berapa? Ayat 128. Tapi boleh di nah, izin saya beberapa kali izin saya bacakannya. Dan berbuatlah balik. Ayo. Kami berjalan dengan syaitan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran, ini salah satu ayat yang kemudian menggambarkan bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Di dalam surah At-Taubah ayat 120. Bahkan di dalam Rasul, seorang nabi, seorang utusan. Allah itu mengutus Rasulullah itu sebagai utusan gitu. Jangan dimati dulu. Ya, Rasulullah itu mengajar diutus oleh Allah dengan maksud dan tujuan. Jadi tidak ada Allah besar, Allah itu enggak lagi gabut gitu, saya gabut suatu rasul gitu. Enggak, ini ada tujuannya. Ada maksud dan tujuannya. Nah, salah satunya adalah yaitu memberikan sudut pandang terbaik untuk kemudian membimbing umatnya, untuk kemudian memberitahu mana yang kemudian harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Perantara Allah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris Rasul itu disebut messenger, penyampaian pesan. Kemudian tugas saya itu Rasul. Ibu, halo, halo, dengarnya. Halo, ngobrol dulu ya, udah ya. Oke, berbeda. Di ayat yang ini, ayat ini yang kemudian setidaknya ayat yang kemudian bisa kita bahas yang akan kita bahas tentang kemudian menceritakan tentang akhlak dan sifat Rasulullah. Nah, ayat ini setidaknya ayat 3 sifat Rasulullah yang kemudian bisa kita ambil teladan darinya. Ada beberapa ayat ini? Ada 3. Yang pertama ya. Dia memiliki sifat azizun alayhima anittum. Azizun alayhima anittum. Jadi disebutkan bahasanya Rasulullah itu memiliki sifat berat terasa olehnya penderitaanmu. Maksudnya dalam artian di sini adalah Rasulullah itu memiliki apa namanya? Rasa empati yang sangat tinggi terhadap kemudian perbedaan orang lain. Punya sifat empati. Disebutkan yang sama dengan kita dalam sejarahnya, bahwasanya dulu ketika baru pertama kali Allah muncul gitu. Ini kan bukan yang gampang gitu, bukan yang segampang ayah bunda bapak ibu datang dari rumah ke masjid itu ikutnya gak ada apa-apa nama, bukan kayak gitu. Dulu, padahal saya tadi kayak memang ada bisa. Ini pun bebas bahasanya kalau dulu ya. Bahasa dulunya gimana belum tahu ya. Itu jalannya harus sembunyi-sembunyi. Harus sembunyi. Kalau sembunyi karena kalau ada orang saya ngomong kalau boleh seperti itu ada di situ tadi. Akan kemudian ilmunya ada yang berada di tangannya. Itu kan perlu yang usaha yang lebih gitu, nah tujuan yang lebih. Nah itu kan dalam di satu unit yang lain itu juga bisa disebut sebagai perbedaan tadi. Pengen belajar susah banget gitu. Pengen belajar Islam susah banget. Banyak dari para sahabat itu yang sama-sama kita berdua misalnya sebagai layak sahabat kita beberapa Sumayyah, ya kan masuk Islam kan masuk ke dalam Islam itu bukan dengan proses yang mudah gitu.
Harus disisihkan dulu salah itu. Nah, semua itu dikatakan memiliki sifat empati yang sangat tinggi. Iya, maka Rasul itu sangat senang kemudian membantu para sahabatnya, kemudian mempermudah urusan sahabatnya, kemudian kayaknya ya apa namanya? Pertama itu para sahabat itu tidak Rasul itu empati. Empati bukan sekedar simpati ya. Kalau simpati itu cuma rasa kasihan, rasa ingin membantu, sekedar rasa gitu. Tapi kalau empati itu sudah action gitu, dan membantu, dan apa namanya? Ya, ngomong doang gitu, ya, dan realisasi. Dan maka ini kan merupakan salah satu dibayar Rasul. Dan kemudian pada hari ini sangat-sangat kita menggunakan kalau kita dulu. Ya, makanya yang benar-benar semua tadi, sebenarnya saya katakan di awal, bahwa kita mau hidupnya bahagia, bahwa kita mau hidupnya sukses dunia dan akhirat, maka ikuti bagaimana cara manusia terbaik itu di hidup. Rasulullah hidupnya itu, kalau dia rasa bahagia, jadi karena saya itu benar-benar berkata. Jadi kan yang benar-benar semua dengan tetangganya, selain itu susah. Dia bukan tamu, dia ditolong gitu. Jangan dibagiin bahannya, malah jadi pergaulan gitu. Pas lagi saya, jadi dia itu ya. Kalau tidak, jangan gitu. Itu nggak empati memang. Itu justru ya, tiba gitu. Berapa dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Contohkan. Jadi setelah ini, empati. Dimulai dari setelah dari sini gitu kan. Mau nggak mempersilahkan yang lain untuk keluar dulu. Jangan dulu lah, saya kalau berita gara-gara yang lain itu nggak empati gitu. Ya itu tadi bukan kemudian pengorbanan tadi, perjuangan kan. Yang mau jalan itu kan susah ya, gak gampang gitu. Kalau pengorbanannya sekarang itu kita bisa menggunakan kalau itu kajian, apa kajian? Orang sudah sayur, itu bukan rasa empati. Karena itu yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan ibaratnya dalam kesehariannya gitu. Ya, yang pertama adalah azim, alim, hima, itu rasa empati. Kemudian yang kedua, yang benar-benar bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kemudian sifatnya selama beliau hidup. Yang kedua adalah Amin ta'alam pun. Amin ta'alam pun. Amin ta'alam pun itu adalah kemudian sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Atau dalam hal lain, Rasulullah itu memiliki apresiasi yang sangat tinggi menciptakan kebaikan kepada anaknya gitu. Pada para sahabatnya. Nah, karena di Rasulullah itu kan di masa Allah kan menjadi pemimpin pada saat itu. Yang menjadi keputusan Allah untuk kemudian pada akhirnya memberikan sifat apa namanya ucapan kasih tadi. Dan salah satunya adalah kami seharikum. Rasulullah itu sangat menginginkan kebaikan kepada orang lain. Dalam artian sebenarnya orang sini ada yang kerjaannya menjadi seorang bisa. Artinya harus menginginkan anak didiknya itu menjadi kebahagiaan terbaik. Bukan untuk akhirnya bisa mampu belajar, bisa paham seperti itu. Ada itu bagian juga rasanya mungkin ya. Rasanya itu benar-benar menggunakan masing-masing. Ada yang dua, rasanya betul. Jika ya,
Apa namanya? Banyak kebaikan ada. Hidup yang baik, diajarin baca Al-Quran, ayu kata saja, dan seterusnya diajarkan. Karena dengan memberikan yang terbaik, segala cara semua. Soalnya kan berdasarkan kehidupan yang sebenarnya baik itu ada manfaatnya gitu. Ya, makanya beberapa sebenarnya apa namanya? Yang sudah mungkin dakwahnya dan kira masalahnya sedang jalan berlalu di tempat yang baru, di tempat yang baru. Dan kira sudah berapa? Masih baru berdaya. Wah itu masih menghadapi sekali ikutan. Ini berdasarkan dari rumahnya. Sebenarnya kita kalau saya nggak akan dirasakan oleh tempat lagi. Makanya persoalan itu menginginkan hati sekali itu. Dan itulah yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Akhirnya bagi gue mungkin di dunia besar ada yang punya tim mesin atau ada beberapa kata yang bisa atau mereka yang mungkin yang punya tim gitu kan menggunakan tim semisal tim-timnya itu jadi juga dia baik kan karena itu kan menunjukkan itu yang kemudian disebut oleh hadis sunnah itu ya itu sifat kedua yang kemudian itu yang langsung dan kemudian lucu bagi kita karena yang itu juga kadang kita tadi mengingat kebaikan bersama-sama mengingat untuk kemudian masuk surga bersama-sama atau yang juga kita untuk mengikuti Rasulullah dengan cara yang berbeda. Lalu dulu hai masih banyak dari alam sampai ya salam ya dulunya udah ada mulai ini kayak ini ya ini dulunya harusnya begitu gitu jangan ada orang yang Israel tapi dapat bagus ceweknya jangan kan pet benar kemudian ya ya kemudian dicobain kayak toleransi ini Binul mu'minina ra'ufur rahim. Apa? Binul mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa itu yang harus orang-orang yang beriman itu amat penyakitan dan penyayang. Artinya Rasul itu kita menghadap kita orang yang berkorban mengaku beriman kepada Rasulullah kita percayai bahwa Rasulullah adalah utusan Allah itu sangat sayang kepada kita. Karena itu banyak sayang bersumpah itu untuk semua manusia itu. Ya, tapi benar-benar ini juga khusus untuk orang-orang dunia saja. Oleh saya itu amatlah sayang, amatlah cinta. Karena orang yang beriman, betapa tempatnya. Saking cintanya, Pak, Bu, yang berapa kata semuanya. Saking cintanya, ya, berapa kira di sini aja. Mulai dari sini loh. Saat Rasulullah itu sayang kepada rumahnya, saat tahu Rasulullah masih banyak dulu rumahnya. Berbayar betapa besar cintanya. Berbayar betapa besar sayangnya kepada orang yang beriman. Gak berbahaya. Saking kemudian terus sekali rasa sayang itu. Kalau kita dalam kondisi sangat normal, dan kita minta apa? Ini kita begini kan? Dosa kita, penyesalan kita, atau bahkan nggak kepikiran mau bangsa berkeluar aja gitu. Pikirnya kita hidup masih panjang. Artinya, kenapa yang terjadi pada kita sampai bermain itu? Coba pikiran dosa, jangan mikirin itu. Kenapa yang mikirin anak? Kenapa mikirin orang? Pikirin ini.
Tapi masih terjebak ketika kita terhadap orang-orang terdekat kita. Cuma orang itu nggak pernah ada tanda. Orang itu jangan sedang kita ingat dengan masa yang sangat panjang. Rasulullah ketika saya bermaun ummati. Saking cinta Rasul kepada kita umatnya. Maka yang berkata semuanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita contoh. Ini yang perlu kita kemudian kita teladani tentang rasa sayang kepada sesama muslim. Rasa sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Kita coba sendiri gitu. Menurut saya. Itu perlu untuk kemudian kita telah kemudian artinya mulai dirasa cinta itu khususnya kepada Rasulullah sendiri kepada sesama orang muslim. Jangan saling gondrong, jangan saling musuhan, jangan saling gibah. Itu gak sayang kalau saling gibah, gak sayang kalau saling gondrong. Ya, makanya yang kemudian perlu kita perbaiki bersama. Kita contoh apa yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam keseharian. Itulah yang menyebabkan tujuan. Jadi kami ya, yang kami dan dengan kemudian kesadaran kita coba untuk kita lakukan. Ya, kita coba untuk kita lakukan. Ini mah berkurang dulu, yang berkurang, belum baiknya berkurang. Kemudian mulai muncul empati, tetangga, itu orang dari. Ya, kalau saya jadi kayak Rasul, aku Rasul, nggak bisa. Orang aku Rasul, nanti ya, ini palsu, nggak bisa. Tapi kenapa? Karena kita bersama-sama. Itu di dalam kemudian berlangsung atau enggak ya? Saya dulu ya. Yang pertama adalah dari azim dulu hari lima hari itu rasa empati, menggunakan rasa empati. Agar kemudian pada akhirnya kita tidak bertentang juga apa yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menginginkan atau antusias mendatangkan kebaikan kepada anak, kebaikan kepada suami, kebaikan kepada istri, kebaikan kepada tetangga. Intinya ini yang berbeda lah. Yang jangan yang buruk-buruk. Jadi ada artinya kalau juga itu beda dulu. Beda lagi. Ya, kalau aku tidak benci itu nanti. Maka jangan dikatakan. Jangan kebaikan. Ngajakin hidup ini, ngajakin ngaji, ngajakin langsung kemudian ikut pasar saja dan seterusnya. Itu kemudian disebut sebagai dengan kebaikan. Kebaikan. Ayo sekali. Kasih sayang itu terhadap sesama orang yang beriman. Jadi, kalau mengatakan semuanya, itu yang kemudian kita perlu sadari, itu yang kemudian kita perlu pertumbuhkan. Yang ketiga itu dalam diri kita, dalam rangka apa? Dalam rangka kita menteladani Rasulullah. Karena siapa yang menggunakan keberadaan dan Rasulnya, maka hadiahnya surga. Karena siapa yang kemudian berusaha menteladani Rasulullah, hadiahnya surga. Ya, kita mengingatkan juga untuk mendatangkan ibadah yang tentunya. Artinya agar kemudian Allah semakin tiba dengan kita, Allah berikan hidup kita, dan Allah berikan hidup kita sukses
Intinya dalam bulan sukses ya. Penempatiannya sukses dunia kita bisa kemudian dikatakan program di dunia apa? Semua itu punya lupa kita. Bukan, itu aja yang saya maksud. Sukses, kita sukses. Di dunia itu adalah ketika husnul khotimah. Husnul nanti ada keadaan yang baik, tidak meninggalkan hutang, tidak meninggalkan rasa dendam, tidak meninggalkan masalah, dan seterusnya. Artinya husnul khotimah. Jadi bahasa ya, itu yang tadi itu. Itu yang keseluruhannya itu ya tadi filsafat iman, bersenjata, masuk ke kita berdoa, berdoa semuanya ibu, berdoa semuanya yang dalam Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya berdoa semuanya karena berhubung ya sudah tidak bisa gitu ya. Saya nanti itu saya kali ya apa-apa, tidak masalah. Ya, memang banyaknya selalu dulu begitu, yang hari dulu begitu sekarang, ya. Ya, cuma dua jam doang tidak sudah. Jadi karena juga sudah apa namanya sudah hampir 7, saya izin untuk kemudian sudahi. Benar-benar semuanya. Semoga yang masih ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita. Kita untuk kemudian Allah pahamkan kepada diri kita, Allah kemudian gerakan hati kita untuk kita amalkan, dan juga pada kita bisa untuk kemudian mengamalkan tentunya dan bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kami doakan. Mungkin ini kan benar-benar semuanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang benar-benar yang saya juga dari sebuah tadi yang benar yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah lah yang menggerakkan lisan saya untuk menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi yang benar-benar semuanya bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.